Pemuda menantang caleg Vol 2 Forum Caleg Mau Apa setelah terpilih. Gerakan Muda berkolaborasi dengan Karang Taruna Kelurahan Pademangan Timur mempersembahkan sebuah media untuk pemikiran lintas perspektif antar calon legislatif. Menghadirkan caleg Dapil 3 Jakarta Taparing Tanjung Priuk Pademangan Penjaringan di antaranya Mikael Victor Sianitar Partai Perindo, Alberto Partai Umat, Muhammad Husin Munir Estri Partai Demokrat. Panelis Sunardi Ketua Forum RT RW Pademangan Timur, Ahdi Takur Ketua Karang Taruna Kecamatan Pademangan, Fuadi Ulum Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. Moderator Anwar Fauzi Ketua Karang Taruna Pademangan Timur. Tempat Jalan Pesanrahan 1 Kantor RW 12 Pademangan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Afia Gucibuya, Ambo Channel Pademangan Afian News. Apa kabar saudaraku, sahabatku? Salam sehat selalu, salam buat keluarga. Tetap bersemangat, salam dari Ambo, salam Taraga, selamat Baswo, Rancak Banang. Oke, 009 Pademangan Barat. Maaf ya, siap. Dari caleg-caleg yang bersedia untuk adu gagasan langsung dengan warga Pademangan, khususnya di Pademangan Timur di sini. Bapak Ibu semua, kita melihat kondisi Jakarta sekarang masih penuh dengan tantangan dan permasalahan. Selama masa kampanye ini, saya sebagai seorang caleg sudah keliling ke lebih dari 150 titik. Saya sudah menyalami lebih dari 16.000 orang. Saya hitungin satu persatu. Dan setiap kali saya ketemu dengan warga, satu keluhan terbesar dari warga adalah menyampaikan kepada saya sebagai caleg bahwa selama ini tidak ada anggota dewan dan caleg yang turun. Bahkan di masa kampanye pun kita lihat banyak sekali spanduk, banyak sekali baliho, banyak sekali stiker, tapi berapa banyak caleg yang datang ke bawah berinteraksi langsung dengan masyarakat. Sekarang ini Jakarta punya krisis wakil rakyat. Kita butuh wakil rakyat yang mau turun ke bawah, yang mau mendengarkan langsung dan bisa datang dengan solusi. Karena banyak permasalahan-permasalahan di Jakarta itu bukan kita kurang program yang besar, bukan kita kurang anggaran, tapi kita kurang pengawasan dan implementasi di bawah. Bapak Ibu, saya mungkin masih muda, usia saya 32 tahun. Tapi saya sudah di politik Jakarta 12 tahun. Saya mengawali karir saya sebagai staf khusus dari Wakil Gubernur dan Gubernur DKI Jakarta. Saya pernah bekerja di Balai Kota 2012 sampai dengan 2017. Dan seingat saya 2012 pada saat saya masuk ke Balai Kota, APBD DKI Jakarta pada saat itu sebesar 42 triliun rupiah per tahun. Sekarang di tahun 2024 sudah naik ke 80 triliun rupiah. Saya ingat hari pertama Pak Jokowi meluncurkan KJS karena saya ada di sana. Saya ingat pada saat Kampung Jakarta Pintar pertama kali diluncurkan. Sekarang ini sudah menjadi program-program besar yang ada di Jakarta, tapi sampai dengan detik ini juga masih banyak permasalahan di bawah. Masih banyak salah data, tidak tepat sasaran. Kenapa? Jakarta 10 tahun terakhir anggaran sudah naik 2 kali lipat. Gubernur berganti gubernur. Kalau kita hitungin sudah ada 7 gubernur. Dari sejak saya mungkin 2012, Pak Fauzi Bowo, Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Jarot, pernah juga ada PLT PJ Gubernur, Pak Sony Sumarsono, Pak Anies Baswedan, dan sampai sekarang Pak Heru. Kenapa? Berarti permasalahannya bukan hanya di kepemimpinan eksekutif gubernur, tapi jangan-jangan karena ada satu fungsi DPRD yang tidak berjalan dengan baik, sehingga banyak masalah di bawah itu tidak ditangani oleh wakil-wakil rakyat. Komitmen saya adalah saya ingin menjadi wakil rakyat yang bisa diandalkan. Kita punya masalah tantangan lapangan kerja, pemuda sekarang susah cari kerja. UMKM mau punya usaha tapi susah modal usahanya. Banyak terobosan-terobosan yang harus kita lakukan. Jakarta punya anggarannya, tapi kita butuh wakil rakyat yang peduli untuk mempersiapkan program-program ke depan agar permasalahan ini bisa kita selesaikan dengan baik. Terima kasih. Wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara semua. Seperti kita ketahui, negara kita menganut sistem demokrasi, yang artinya setiap orang memiliki hak suara yang sama. Entah itu Anda pekerja keras ataupun pekerja halus, apakah Anda pedagang ataupun saudagar, apakah Anda pekerja kecil atau memang direktur besar. Ingat, waktunya sekarang memilih pemimpin yang akan mewakili kita semua. Saudara-saudara sekalian, kita pindah ke tempat ini itu karena kezoliman satu pimpinan. Kita tahu bagaimana tempat yang semestinya kita tempati sebelumnya, itu bagaimana mungkin dipindahkan ke tempat yang hanya karena disinyalir
tidak sesuai dengan ekspektasi. Itu sangat memalukan sekali. Itu yang akan kita rubah. Setiap kita memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih siapa yang akan mewakili kita dan memimpin kita. Dari tingkat RT, RW sampai ke wakil presiden, sampai ke presiden. Ini kesalahan kita ketika memilih seorang pimpinan yang tidak mempunyai kapasitas dan tidak mempunyai pemikiran yang maju. Akhirnya tempat yang semestinya kita dapat di tempat yang lebih layak, akhirnya pindah ke sini. Tapi salut pada para pemuda, itu tidak mengecilkan hati mereka untuk melaksanakan di tempat yang seperti ini. Salut, 2 jempol untuk teman-teman semua. Para saudara-saudara semua, kita tahu 14 Februari akan diadakan pemilihan untuk wakil rakyat. Waktunya kita memilih siapa yang terbaik di antara yang terbaik. Kita semua melihat paparan, gagasan, banner-banner yang banyak, begitu banyak. Tapi semua itu ditentukan pada 14 Februari besok. Ingat, sekali lagi, apa yang kita tentukan bukan karena uang, tapi bagaimana kita bisa memilih karena memang kapasitas dan kemampuan yang akan kita pilih. Hari ini bukti nyata, ketika kita salah memilih pemimpin, akhirnya seperti ini. Itu yang tidak akan kita terjadi lagi. Saudara-saudara sekalian semua, seperti yang kita tahu, beda pilihan adalah wajar. 14 Februari hanya hari penentuan kita memilih, tapi kita bertetangga akan selamanya. Beda pilihan wajar, jangan sampai berkelahi, jangan sampai berantem. Siapapun nanti jadi wakilnya, damai-damai. Siapapun akan jadi presidennya, damai-damai. Itu yang kita harapkan. Setuju semuanya? Baik, terima kasih. Kemudian, seperti kita ketahui juga, Indonesia ini mempunyai APBD yang sangat tinggi. Dibagi 2 untuk pembayaran gaji, masih sisa banyak juga untuk kita. Tapi kita lihat juga pembangunan apa yang terjadi di daerah kita, itu semua PR kita. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilih wakil yang akan kita tempatkan nanti di wakil rakyat. Kita semua punya pilihan, apakah kita akan hancur karena rayuan ekonomi, atau memang kita bisa memilih dengan kebaikan. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkecimpung di lingkungan masyarakat Pademangan, sudah 32 tahun saya bergerak di wilayah Taparing, Tanjung Priok, Pademangan, dan alhamdulillah saya salah satu karyawan Ancol yang sejak tahun 91 dan baru berakhir kemarin 25 September. Alhamdulillah saya juga salah satu ketua umum dari Forum Budaya Jakarta Pesisir yang mempunyai program Rumah Tahfiz, Rumah Budaya, dan Rumah Pancasila. Ini yang saya akan teruskan kepada masyarakat, karena yang berhubungan dengan Dewan itu berhubungan dengan pengawasan dan pengawasan terhadap kebijakan dari pemerintah. Hal itu bisa dilakukan dalam forum-forum tertentu, tetapi program yang langsung terjun dirasakan oleh masyarakat, seperti yang punya forum saya, Forum Budaya Jakarta Pesisir, saya ingin memasyarakatkan tahfiz Quran di lingkungan masyarakat Tanjung Priok, Pademangan, Penjaringan. Kemudian ada Rumah Pancasila dan ada Rumah Budaya. Kenapa? Karena dengan adanya 3 pilar ini, kita akan membangun masyarakat yang madani, karena dengan toleransi, etika, budaya, kebangsaan, hampir semuanya sudah tergerus di masyarakat kita. Etika budaya di masyarakat kita sudah luntur dari keadaan yang semestinya. Bangsa Indonesia yang budaya ketimurannya sudah hilang. Makanya dengan ada rumah tahfiz, kita akan membentuk manusia-manusia yang berbudi luhur. Dengan adanya rumah budaya, kita akan mengembangkan kebudayaan yang kekuatan dari wilayah-wilayah. Dengan adanya rumah Pancasila, paling tidak kita akan memperkenalkan kebangsaan kepada anak-anak kita, yang notabene anak-anak kita tidak pernah tahu dengan yang namanya negara kita, negara Pancasila yang selama ini kita anut, tetapi Pancasilanya sendiri anak-anak kita tidak paham. Mudah-mudahan ini bisa membawa keberkahan buat masyarakat dengan adanya rumah tahfiz, rumah budaya, dan rumah Pancasila. Terima kasih. Waktu 3 menit kita mulai. Tadi segmen 1 kita sama-sama mendengarkan dari Mas Mike. Selanjutnya untuk segmen kedua ini dimulai dari Mas Alberto. Waktu dan tempat kami persilakan. Waktu 3 menit. Seperti kita tahu, kebijakan di negeri itu tidak ada untuk menahan ijazah. Semua sekolah negeri ketika sudah lulus itu mewajibkan memberikan ijazah. Cuma sekarang PR-nya bagaimana dengan sekolah swasta. Kita tahu sekolah swasta itu kemandirian, kita tahu sekolah swasta dibiayai oleh operasional itu sendiri.
Tentu ini menjadi PR bagi kita semua bagaimana pemerataan pendidikan yang seharusnya dinikmati oleh setiap orang. Untuk masalah ijazah, kami akan dorong bagaimana perusahaan-perusahaan pendukung pemerintah APBD, perusahaan-perusahaan BUMD itu untuk membantu menggolkan, meluluskan, memberikan ijazah kepada siswa-siswa yang sudah lulus. Dan ini sudah kami lakukan, Pak. Sudah kami lakukan di Priok, Penjaringan, dan Pademangan. Kami menembus untuk ijazah. Kami menggandeng perusahaan BUMD seperti Pelindo, dan itu alhamdulillah sudah selesai. Sudah data kami 375 orang yang selesai di Tanjung Priok dan Penjaringan, kita selesaikan ijazahnya di tahun ini. Di tahun ini kami sudah menembuskan ijazah sebanyak 375 orang. Itu bisa sebenarnya, tinggal bagaimana perusahaan-perusahaan BUMD memberikan CSR-nya kepada sekolah-sekolah yang swasta. Sekali lagi, PR kita di sekolah swasta. Semoga saja ke depannya kita akan tingkatkan lagi BUMD untuk memberikan CSR-nya untuk meluluskan ijazah-ijazah yang tertahan. Kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ijazah ini sebetulnya hal-hal yang sangat mudah, karena sebetulnya tinggal kemauan kita. Karena saya sudah melakukan bapak angkat yang saya sudah lakukan bukan hanya ijazah itu sangat kecil. Kami sudah mengangkat dari CSR dari perusahaan yang ada, paling tidak minimal mereka bisa membantu kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan pekerjaan itu, yang namanya ijazah itu dengan membuat bapak angkat dari CSR yang ada, stakeholder yang ada di Jakarta Utara ini cukup banyak. Ada Ancol, ada pokoknya yang ada di Jakarta Utara ini kita akan coba menjadikan bapak angkat atau membuat salah satu koperasi yang saya seperti di Ancol saya sudah lakukan. Buat koperasi itu juga bisa membantu masyarakat, memudahkan dalam rangka ijazah-ijazah yang memang tertahan dari sekolah-sekolah yang ada. Sehingga dengan adanya koperasi, dengan adanya bapak angkat, dengan adanya CSR, sebetulnya itu sangat mudah sekali. Itu hal-hal yang sangat kecil, hal-hal yang teknis sebetulnya. Hanya tinggal kemauan kita sebagai tim dari apalagi yang punya di wilayah itu punya anggota, punya ranting, punya ormas atau anak organisasi, itu akan memudahkan sebetulnya dengan adanya kekuatan yang ada di lingkungan, kekuatan yang ada di wilayah. Yang paling mudah adalah dengan memperbanyak bapak angkat di stakeholder Jakarta Utara. Terima kasih. Jakarta adalah kota yang sangat kaya. Jakarta ini kota yang megah sebenarnya. Kalau kita ke Jalan Sudirman Tamrin, setiap tahun selalu ada gedung tinggi yang baru dibangun. Ekonomi Jakarta selalu tumbuh. Tapi kalau sampai dengan hari ini kita masih sering mendengar ada orang-orang yang putus sekolah, ada orang yang lulus dengan tunggakan dan bisa tertahan. Ada satu ketidakadilan di Jakarta yang harus kita selesaikan. Saya tadi sempat sebut bahwa APBD Jakarta, anggaran kota Jakarta satu tahun itu Bapak Ibu 80 triliun rupiah. Untuk dinas pendidikan saja, saya cek barusan, anggaran satu tahun dinas pendidikan 16 triliun rupiah. Anggaran yang sangat besar. Tapi kalau masih ada orang-orang yang kesulitan sekolahnya, ini berarti ada alokasi anggaran yang tidak tepat. Padahal kita tahu kalau ke masyarakat, ini menjadi masalah yang paling besar, ijazah yang ditahan karena permasalahan uang sekolah. Bapak Ibu, kalau saya boleh cerita dari pengalaman pribadi, saya dulu pernah SMA kelas 12 disuruh pulang kepala sekolah. 1 minggu saya tidak boleh masuk sekolah. Kenapa? Karena saya nunggak uang sekolah dari kelas 11 belum dibayar. Saya pernah jadi orang yang nyaris putus sekolah, tapi saya beruntung akhirnya bisa dapat beasiswa. Saya lanjut kuliah di luar negeri di Korea Selatan juga dengan beasiswa, sehingga saya bisa berdiri hari ini, bahkan bisa menjadi seorang caleg karena satu keberuntungan, kesempatan. Saya punya keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci bagi generasi yang lebih muda, bagi pemuda-pemuda kita untuk bisa menaikkan derajat dari keluarganya. Kesempatan itu harus kita berikan. Solusinya apa? Pertama,
Kalau saya nanti terpilih sebagai anggota DPRD, saya akan bedah anggaran dinas pendidikan sampai ke level suku dinasnya. Tidak mungkin anggaran 16 triliun ini habis begitu saja setiap tahun. Tidak mungkin, tidak masuk akal. Anggarannya sangat besar. APBD Kota Surabaya satu tahun itu hanya 12 triliun. Ini satu dinas saja sudah lebih besar daripada satu Kota Surabaya. Kita harus benar-benar teliti, jangan sampai 16 triliun habis satu tahun hanya untuk beli-beli anggaran proyek-proyek pengadaan-pengadaan yang tidak jelas. Itu satu hal yang pertama, kita alokasikan lebih banyak untuk kualitas sekolah lebih baik dan lebih terjangkau dan bantuan untuk sekolah swasta. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa banyak sekali anak-anak yang masuk ke swasta dan harus bayar? Karena jumlah sekolah negeri di Jakarta tidak cukup. Setiap kali pendaftaran PPDB pasti rebutan, pasti ada yang nggak dapat. Coba kita cek 10 tahun terakhir, berapa banyak sekolah negeri yang dibangun. Padahal jumlah penduduk kita tambah banyak, siswa yang butuh sekolah negeri tambah banyak. Kalau kita tidak berpikir jangka panjang, mempersiapkan sekolah-sekolah negeri, memperluas, maka pasti akan ketinggalan. Nah, itu kembali ke prioritas. Anggota dewan harus punya prioritas mengedepankan pendidikan, akses pendidikan, dan kita akan bantu juga beasiswa supaya anak-anak bisa lulus tanpa harus menunggak. Terima kasih. Hadirkan caleg, tapi caleg-caleg kita ternyata masuk di jeruji besi karena korupsi. Ya, nah terkait dengan isu transparansi ini, kita ingin bertanya kepada para abang-abang kita, di mana ini tetap segmen 2, tapi yang menjawab nanti izin Bapak Husein Munir. Pak, terkait transparansi Pak, kita tidak menutup kemungkinan yang namanya pemilu, caleg itu mengeluarkan kos yang sangat banyak, sehingga ini banyak Pak stigma dari teman-teman, terutama saya sendiri anak muda, gue nanti kalau udah jadi dewan, gue harus balikin modal gue. Dengan cara apa? Ya ngadain proyek anggaran sampai akhirnya kalau nggak balik modal juga dengan cara apa? Yaudah, gue korupsi. Korupsi itu, koruptor itu bisa jadi koruptor karena beliau ketahuan. Ya kalau nggak ketahuan, ya terus-terusan ngambil anggaran seperti itu. Yang terbaru isu KPPS itu banyak penyulatan anggaran-anggaran yang ada. Nah, bapak-bapak ini, abang-abang ini kan sebagai anggota dewan nantinya. Bagaimana nantinya bisa mengontrol dan punya langkah konkret untuk terus menjaga transparansi anggaran. Seperti yang tadi disebutkan datanya, itu kita juga sudah konfirmasi. Dana 80 triliun itu bukan hal yang sedikit Bapak Ibu. Bagaimana tetap bisa mengawasi anggaran tersebut dan bisa transparansi ke kita anak muda. Karena kita anak muda aja, kita nggak tahu anggaran kepemudaan itu berapa gitu. Kita bingung, kita minta ke siapa. Makanya dengan adanya forum caleg muda ini, kalau beliau-beliau ini jadi, kita bisa minta tolong ke beliau bapak-bapak yang ada di sini untuk terus transparansi anggaran ke kita anak-anak muda, Karang Taruna terutama. Jadi mohon izin, semoga pertanyaannya cukup jelas. Tolong langkah konkret apa untuk bisa menjaga transparansi anggaran, di mana bapak di sini terpilih menjadi anggota dewan. Waktu dan tempat akan dimulai, di mana Pak Husein Munir akan mulai menjawab. 3 menit Pak, dimulai dari Bapak Husein Munir. Duduk aja ya. Monggo silakan senyamannya aja Pak. Biar lebih santai. Oke. Jadi caleg itu pengen kaya, ada yang kelihatannya memang punya cita-cita. Beda. Kebetulan saya mau mencalonkan diri ini bukan karena mau mencari kekayaan, tapi bagaimana saya mempunyai cita-cita ingin memaslahatkan umat dengan adanya yang tadi program 3 itu bisa memasyarakatkan di lapangan. Artinya terkait masalah transparansi anggaran, kita harus kawal dari Musrenbang dari awal sampai di nanti di DPR. Pada saat anggaran pembuatan dari RT RW itu memang harus anak muda ini yang harus penggiat-penggiat yang terutama dari organisasi itu wajib betul-betul mengetahui apa yang diusulkan dari masing-masing wilayah, sehingga pada saat nanti jadinya terakhir di Musrenbang, di Ketok Palu sampai di Dewan, anggaran-anggaran itu paling tidak masyarakat itu udah tahu nilai-nilai yang memang transparansinya dari awal, bukan kita tahu udah di atas. Jadi dikawal betul dari saat Musrenbang di kelurahan, kemudian kecamatan, provinsi, sampai terakhir nanti ada di dewan. Paling tidak masyarakat tuh tahu apa yang dianggarkan dari wilayah masing-masing. Itulah yang kita harus jaga. Karena fungsi pengawasannya dari DPR itu salah satunya ya fungsi pengawasan anggaran. Nah inilah kita yang harus konsisten dari awal, kita bekerja sama dengan masyarakat. Jadi anggota dewan tidak menjadi super power, tetapi bareng bekerja sama dengan masyarakat sehingga
transparansinya itu bisa dilihat dari awal kita bergerak menganggarkan sampai ketok palu akhirnya bisa diketahui. Sampai saat ini mungkin masyarakat itu nggak tahu apa yang kita usulkan dari masyarakat, anggaran yang akan didapat itu kita tidak tahu. Nah inilah keterbukaan itu yang saya akan coba dorong terkait masalah nilai yang akan digelontorkan kepada masyarakat melalui mana itu yang kita akan kawal dengan baik. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu Bapak, 30 detik. Ya Bapak Ibu, transparansi itu sangat penting dan perlu pejabat yang punya komitmen terhadap transparansi. Waktu saya bekerja di kantor Gubernur DKI Jakarta, saya termasuk staf yang ditugaskan untuk menyusun namanya sistem. Dan yang kedua Bapak Ibu, banyak sekali program-program yang tidak diketahui oleh masyarakat. Di sini ada Karang Taruna. Saya mau tanya, teman-teman Karang Taruna tahu nggak di Jakarta itu ada program Sister City, di mana pemerintah Jakarta bisa membiayai beberapa pemuda untuk berangkat ke luar negeri pertukaran pemuda. Ada yang tahu? Tahu. Program seperti ini ada banyak sebenarnya di Jakarta. Tapi kok kita nggak tahu? Karena apa? Karena seringkali banyak program di Jakarta, termasuk mau cari kerja di Jakarta, harus kenal namanya orang dalam. Kalau nggak punya kenalan orang dalam, nggak pernah tahu kita ada program ini. Akhirnya kita nggak pernah dapat. Nah itulah anggota dewan yang baik harus bisa membuka semua, supaya benar-benar kita tahu, supaya nanti kita kumpul teman-teman Karang Taruna, kita bisa bedah anggaran dinas pemuda olahraga yang ratusan miliar itu habis untuk apa? Untuk anggaran Abang Noni berapa anggarannya? Setahu saya 15 miliar. Untuk Sister City berapa miliar? Untuk ini berapa miliar? Kita cek sehingga kalau ada kesempatan semua tahu dan kita bisa mengajukan secara adil supaya ada keadilan. Kenapa transparansi penting? Karena kalau kita buka programnya ada keadilan. Karena tidak ada yang berani main-main lagi. Nah itu yang penting. Yang kedua Bapak Ibu, butuh anggota dewan yang punya integritas, yang sudah teruji. Saya usia masih 32 tahun, tapi saya pernah 5 tahun sebagai staf khusus Gubernur DKI Jakarta. Kalau saya boleh cerita sedikit, pernah ada kejadian seorang sekretaris dinas ajak saya makan siang. Dia cerita ke saya, dia takut diganti sama kepala dinasnya. Saya waktu dengar kayak itu, saya pikir, saya coba deh nanti saya ngomong ke Pak Gubernur, supaya nanti kita bisa pastikan dia nggak sembarangan digeser. Tapi setelah makan siang, tiba-tiba dia sodorin tas. Saya nggak buka, tapi tasnya itu cukup gede. Ya kalau lembaran 100.000, dugaan saya bisa 500 juta. Seorang sekretaris dinas, hanya untuk tidak digeser. Dan saya berani katakan tidak. Enggak, saya nggak ambil. Dan setelah saya kembali ke kantor, saya nggak mengajukan ke gubernur. Karena kalau dia sampai menawarkan uang sejumlahnya, saya bisa berasumsi, ini berarti nggak benar nih. Saya bisa bilang bahwa saya sudah pernah diuji berkali-kali. Saya pernah juga setelah kerja di kantor gubernur menjadi ketua partai. 5 tahun saya ketua DPW PSI, partai saya sebelumnya. Sekarang saya di Perindo. Saya punya 8 anggota DPD. Saya tidak pernah sekalipun minta proyek atau minta anggota dewan saya cari proyek. Saya bisa bilang sampai dengan hari ini, dengan segala kesempatan yang saya punya, saya berhasil bertahan komitmen saya terhadap anti korupsi. Dan oke, cukup. Mas Mike, waktunya sudah habis. Berjalan. Cuma sekarang masalahnya adalah bagaimana penyampaian tentang perincian setiap anggaran tadi. Itu benar bagaimana integritas dari anggota dewan untuk menyampaikan setiap perincian yang sudah disokong oleh presiden kita nanti, itu bagaimana soal transparansi. Kita bersyukur jika Pak Anies nanti menang, begitu integritasnya sangat tinggi, itu kita akan sokong. Bagaimana peningkatan ekonomi itu bisa terjadi karena adanya transparansi yang berkeadilan. Kita tahu semua bagaimana Pak Anies Rashid Baswedan sudah lulus sebagai gubernur selama 5 tahun tanpa adanya korupsi, dan ini akan kita sokong, ini akan kita dukung. Partai Umat mendukung Pak Anies bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan. Bagaimana kita melihat kinerja Pak Anies selama 5 tahun memimpin Jakarta bersih, dan ini akan kita dorong terus menerus. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana para partai penyokongnya, anggota dewannya itu akan tetap menyokong e-budgeting yang clear, yang transparansi. Kita sebagai partai penyokongnya akan terus mendorong seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Tapi kita tahu Ancol tenornya nasional. Yang kita kenal tuh Ancol secara nasional. Bagaimana cara kami warga pemuda-pemudi Pademangan kita kerja di Ancol yang diatur oleh Undang-Undang Otonomi Daerah, karena itu kewajiban PT Pembangunan Jaya Ancol untuk menyerap warga sekitar, yang dimana kami warga Pademangan terkena dampak langsung oleh masalah-masalah yang di Ancol.
jangan sampai kami pemuda-pemudi menyampaikan aspirasi untuk demo di Ancol. Jadi bukan Ancol saja, semua di sini. Saya nanya untuk warga Pademangan Timur, ada nggak CSR-nya masuk ke sini? Ada. Itu kita punya data triliunan loh untuk Ancol itu anggaran CSR-nya terserap tidak warga di sini. Kita tahu tenaga kerja Ancol, kita tahu semua. Dan saya berharap bukan Ancol saja Pak. Di sini ada Nippon, ada Kemayoran, CSR yang tidak terserap oleh warga sekitar. Jadi kita butuh pekerjaan, bukannya kita cari kerja, tapi seharusnya itu kewajiban mereka yang mengasih pekerjaan ke kita gitu. Karena kita sudah terkena dampak. Ya, Ancol, musik situ, tawuran segala macam, terkena dampak ya warga, PRT, PRW yang ngurusin. Kami anak-anak muda selalu disalahkan. Sangkanya kita itu kan warga dari luar semua. Kenapa kami yang disangka terus untuk masalah-masalah yang ada di wilayah? Jadi saya berharap caleg yang di depan ini jadi bisa menyerap tenaga kerja untuk sekitar di sini. Nggak usah yang jauh-jauh, yang dekat aja gitu. Yang jelas depan mata kita ada perusahaan-perusahaan besar, tapi kita tidak bisa masuk. Gitu. Saya berharap dengan Bapak Dewan 3 di sini bisa jadi bisa menyerap tenaga kerja khususnya warga Pademangan. Dan saya juga berharap Bapak dari perwakilan, ada dari Perindo, ada dari Partai Umat, ada dari Demokrat. Kita berdoa semoga beliau terpilih. Amin. Mungkin itu saja, cukup. Mas Ahmadi Takur. Yang pertama solusinya adalah memang banyak sekali potensi ekonomi yang sudah ada di sekitar Pademangan, di Ancol juga termasuk, baik itu oleh Ancol yang sekarang ini BUMD atau banyak pabrik-pabrik. Sebenarnya di Ancol ini banyak pabrik-pabrik. Tapi selalu permasalahannya adalah kok orang-orang yang dapat kerja di sana itu orang kita nggak tahu dari mana, dari luar, bahkan masyarakat sekitarnya kesulitan. Yang akan saya lakukan adalah sebagai anggota dewan, saya akan datangi pabrik-pabrik ini, bos-bosnya, termasuk Ancol juga. Saya akan tanya, Bapak Ibu semua punya usaha, Ancol juga banyak bantuan dari Pemda DKI Jakarta, pabrik-pabrik ini juga perlu perizinan dari Pemda DKI Jakarta. Saya bantu beresin. Saya bantu beresin izin-izinnya, tapi ada satu syarat. Kalau mungkin pejabat-pejabat oknum-oknum itu bantu swasta supaya dapat uang masukin kantong sendiri, kalau saya enggak. Saya bantuin, saya beresin. Tapi syaratnya bantu saya kasih pekerjaan ke warga sekitar. Nah, perlu ada anggota dewan yang berani seperti itu. Kita butuh swasta, harus fair. Anda ada keperluan apa sebagai swasta, kita bantuin supaya usahanya berkembang. Tapi gantinya kasih pekerjaan ke warga sekitar. Yang kedua, Bapak Ibu, Jakarta ini kota yang menarik. Kalau kita lihat banyak kota besar di luar negeri, kalau daerah pesisirnya itu biasanya maju. Tapi kalau di Jakarta, anehnya perkembangan sejarah kota Jakarta di zaman Batavia berkembangnya ke selatan terus. Pusat ekonomi Jakarta sekarang di mana? Di SCBD, Sudirman Tamrin. Malah Jakarta Utaranya kok kesulitan begitu. Nah, ini yang ingin saya kembalikan. Karena kalau saya belajar dari negara-negara lain, biasa yang pesisir pantai itu yang maju. Kenapa? Karena kapal masuk, kapal keluar, perdagangan. Nah, kita butuh sentra-sentra ekonomi baru di Jakarta Utara. Kalau tadi jawaban pertama saya adalah, oh sudah ada pabrik, sudah ada Ancol, berharap dari sana. Tidak cukup. Kita harus pastikan ada sentra ekonomi baru dibangun di Jakarta Utara. Jangan pembangunan ekonomi cuma di selatan. Kita harus naikkan kelas Jakarta Utara juga supaya ekonomi maju. Kalau program kami adalah bukan untuk memberi pekerjaan, tapi untuk mendorong pemuda menjadi pengusaha. Berapa banyak sih yang bisa ditampung oleh Ancol? Paling cuma 1.000 orang. Tapi kalau kita menjadi pengusaha, saya akan dorong proyek-proyek yang di Ancol itu kita yang kerjain, Pak. Saya akan bikinkan 4-5 orang gabung pemuda bikin perusahaan main di Ancol. Bukan hanya di Ancol, semua APBD yang ada di semua BUMD yang ada di Jakarta kita mainkan. Semua BUMD yang ada di Jakarta itu akan dipotensikan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Daerah penyangga untuk Ancol ada Penjaringan, Perip, dan Pademangan. Berapa banyak pemuda yang ada di penyangga itu untuk bisa masuk Ancol? Itu nggak banyak, Pak. Tapi kalau nanti jadi pengusaha, semua proyek misalnya ada pembangunan Ancol, pembangunan jalan lah, perbaikan jalan, itu nanti kita main. Tapi harus real, artinya 2 key-nya harus laksana, quantity sama quality. Kalau pembangunan 100 meter, di bawah 100 meter, nggak boleh curang, nggak boleh cuma 90 meter, nanti kalau pakai jaket orange silakan. Artinya, kalau kita jadi pengusaha, berkembangnya lebih cepat, Pak, lebih jauh ketimbang kita menjadi karyawan.
Benar, ada sebagian teman-teman kita yang mungkin pendidikannya tidak bagus, itu wajar kita menjadi karyawan. Tapi goalnya adalah pengusaha. Semua aspek ekonomi yang ada di daerah itu akan kita dorong untuk bisa berpartisipasi langsung ke BUMD yang ada di sekitar. Contohnya tadi Ancol, ada Pelindo, ada Nippon, ada perusahaan-perusahaan apa aja. Itu pertama. Yang kedua, saya akan mendorong untuk dibuatnya BUMC, Badan Usaha Milik Kecamatan. Kita tahu ada BUMN, Badan Usaha Milik Negara yang menangani infrastruktur nasional, ada BUMD yang menangani infrastruktur ataupun perusahaan-perusahaan daerah, tapi tidak ada BUMC, Badan Usaha Milik Kecamatan, yang mana perusahaan tadi BUMC akan main di semua sektor yang ada di wilayah itu. Contohnya Nippon, nanti kita BUMC akan menjadi mitra bagi perusahaan-perusahaan tadi. Goalnya pengusaha bukan pekerja. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin kalau saya bukan mengangan-angan karena saya sudah melakukan, saya sudah berbuat. Sejak tahun 2005 saya sudah membuat CSR 253 di Ancol. Kemudian perahu nelayan yang ada itu 208, semua warga Pademangan. Di samping itu saya juga di samping selain Pademangan, Ancol saya bantu sebagian orang Ancol itu ada masuk di Nippon Van. Ada beberapa yang saya bantu. Kemudian di Astra saya sudah 180 anak sudah bekerja dan rata-rata di atas UMR. Ada yang gajinya sampai 16 juta dan alhamdulillah mereka itu mengembalikan 2,5% ke kebetulan kami bekerja sama Ring 1 dengan Forum Budaya Jakarta Pesisir. 2,5% itu dikembalikan untuk anak yatim, dan anak yatim ada 250, alhamdulillah setiap 3 bulan sekali saya lakukan, dan itu sudah 8 tahun. Semenjak Ancol saya di operasional, alhamdulillah saya punya anak buah sekitar 900 orang. Hampir 99% itu warga Jakarta Utara, Taparin, Tanjung Priok, Pademangan, Penjaringan. Jadi insya Allah dengan apa yang saya sudah lakukan itu, kalau saya lebih lagi, insya Allah saya dengan 3 program itu akan membuka lapangan kerja baru. Dengan ada rumah tahfiz itu akan dikelola oleh masyarakat yang ada di lingkungan itu. Rumah budaya juga itu membuka lapangan kerja baru. Rumah Pancasila akan membuka lapangan kerja baru, sehingga anak-anak yang ada di lingkungan itu tidak tergantung kepada stakeholder yang ada di dalam. Padahal kita ada di lingkungan yang kita harus kita lakukan dengan merekrut anak-anak yang tidak bekerja, mengelola tahfiz yang ada di lingkungan. Insya Allah ini akan bermanfaat buat masyarakat karena saya sudah berbuat. Bukan membuat pernyataan lagi gitu loh. Jadi apa yang kami sudah utarakan itu ditanggapi, saya pikir seperti itu gitu kan. Kalau Mas Aku tadi jadi semuanya Bang ini. Iya, jadi statement ulang aja. Iya, jadi statement ulang. Intinya begini. Berapa banyak sih Pak bisa ditampung sama data tadi, berapa banyak karyawan Ancol? Karyawan Ancol itu 2.000 Pak. 2.000 orang Pak. Cuma 2.000 orang. Persaingannya yang ekstabilitas itu cuma SMA. Iya, enggak tahu. SMA aja di luar. Total karyawannya 2.000 orang, taruhlah 3.000 orang lah. 3.000 orang disanggah oleh 3 daerah penyangga, Priok, Pademangan, Penjaringan, yang padatnya luar biasa. Jadi nggak seimbang Pak. Artinya kalau cuma kita ngarapin pekerjaan doang, percayalah Pak, bahwa Bapak gajinya UMR nih dipotong 20% untuk masyarakat. Oke, Mas Alberto, waktu habis 1 menit. Baik, saya tanggapin terkait pertanyaan dari Mas Takur. Kebetulan saat sekarang itu memang Ancol dalam kondisi dalam perbaikan dari kemarin pandemi. Sebelumnya sebetulnya saya yang melakukan data itu, memang data real yang sekarang, karena memang sekarang kondisinya Ancol sudah berkurang jauh. Saat saya masih kebetulan saya pemangku jabatan di operasional pada waktu itu, alhamdulillah teman-teman saya keamanan itu hampir seluruhnya dari orang Pademangan. Itu saya yang lakukan. Kebetulan saya sebagai pemangku jabatan di operasional ada 442 keamanan, itu 80%-nya Pademangan. Pademangan Timur, Barat, sama Ancol. Bahkan ada yang dari Taparing, Tanjung Priok, Pademangan, Penjaringan. Nah ini saya sebetulnya, saya baru karyawan aja saya sudah bisa berbuat itu. Artinya kalau saya diberikan kewenangan yang lebih, insya Allah saya akan membuat yang lebih.
yang bisa membantu Bapak Ibu semua, teman-teman pemuda. Karena faktanya di banyak tempat, mau itu pemerintahan, BUMD ataupun swasta, adalah perlu orang dalam. Kalau nggak kenal orang dalam, nggak tahu kita mau itu cari kerja, mau itu dapat CSR, mau itu supaya UMKM kita bisa masuk. Kalau nggak kenal orang dalam, susah. Nah, itu kenapa perlu ada anggota dewan yang berani dobrak. Bahwa saya tidak punya kepentingan tertentu, saya punya kepentingan masyarakat. Anda mau itu Ancol, mau itu Kemayoran, mau itu pabrik-pabrik di Ancol ataupun di kecamatan-kecamatan sebelah, kita akan datangi, kita akan minta supaya ada jatah pekerjaan buat warga sekitar, UMKM warga sekitar bisa masuk, dan CSR-nya juga buat warga sekitar. Dan saya akan fair. Fairnya apa? Saya bantu mereka juga kok. Saya datang bukan mau ngerobotin. Saya bantu izinnya, saya bantu cari solusi urusan pemerintah. Gantinya bantu masyarakat sekitar. Itu aja cukup. Pademangan Timur, terima kasih atas kesempatannya bagi kami dari Puskapol UI memberikan pandangan dan juga pertanyaan pada caleg kita. Bapak-bapak yang ada di panggung, satu hal yang perlu kita dan ibu-ibu, bapak-bapak ibu-ibu, satu hal yang perlu kita pahami adalah bapak-bapak caleg di sini hadir untuk berkampanye dan juga nantinya terpilih sebagai anggota legislatif yang perannya berbeda dengan gubernur, dengan presiden. Jadi itu yang perlu kita kritisi sebenarnya. Bapak-bapak ibu-ibu di sini tidak akan menjalankan program, tapi adalah tugasnya adalah membuat perpanjangan suara dari bapak ibu. Jadi itu sebenarnya mau saya kritisi, bukan hanya untuk membuat program ini itu, bukan menjadi pengusaha, bukan menjadi gubernur ataupun eksekutif. Saya akan memberikan pertanyaan follow up dari beberapa pernyataan dari Bapak tadi. Yang pertama, saya memastikan bahwa bagaimana cara kerja Bapak-bapak di sini sebagai anggota legislatif nantinya terpilih itu bukan kerja sendiri, tapi kerja dengan fraksinya, kerja dengan anggota DPRD lainnya, memastikan itu bisa terlaksana, bukan hanya disampaikan saja. Bagaimana cara Bapak Ibu menyampaikan ke masyarakat bahwa itu sudah dijalankan, tidak putus hubungannya ketika selesai pemilu saja. Itu yang perlu kita kritisi sebenarnya, bukan hanya menjanjikan akan melakukan ini itu, tapi bagaimana nantinya itu bisa dikomunikasikan. Dan menurut Bapak-bapak di sini sejauh ini bagaimana kendala secara politis di DPRD maupun di fraksi, dan apa solusi Bapak Ibu bisa agar kebijakan yang tadi Bapak Ibu sampaikan semua itu dapat goal. Dan beberapa pertanyaan detail saya untuk Pak Hussein, tadi menyampaikan akan membuat rumah Pancasila, rumah budaya, rumah tahfiz. Apakah itu adalah sebuah kewenangan dari anggota legislatif? Itu pertama. Dan kenapa itu tidak diajukan di legislasi saja? Kenapa harus Bapak yang anggarannya dari mana? Itu pertama. Untuk Pak Alberto, tadi Bapak menyampaikan di sini kondisi tempat tinggal yang diubah. Apa yang mau diubah Bapak gitu? Dan Bapak tadi menyampaikan di awal ada kita di sini harus diubah tempat tinggalnya, dan bagaimana cara mengubah itu? Itu yang tadi di awal Bapak sampaikan. Untuk Bang Michael, maaf. Oke, satu ya. Oke, satu. Kalau menurut saya Bang Michael sebenarnya tadi sudah menyampaikan juga bagaimana cara kerja anggota legislatif yang benar sebenarnya. Tapi satu hal yang ingin saya coba follow up adalah bagaimana cara Bang Michael tadi yang pertama meyakinkan DPRD untuk bisa kita membedah anggaran terkait dengan anggaran pendidikan. Bagaimana cara strategi Bang Michael ke depannya? Terima kasih. Oke. Mulai dari saat Bapak berbicara. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Terkait masalah program memang bukan kewenangan Dewan, tetapi saya punya organ taktis, di mana organ taktis itu memang punya program rumah taktis, rumah budaya, dan rumah Pancasila. Saya harus pastikan itu bisa berjalan. Saya akan kawal regulasinya, perundang-undangannya, perpunya. Saya akan buat di situ sehingga paling tidak kelurahan itu wajib ada rumah tahfiz.
wajib ada rumah budaya, wajib ada rumah Pancasila. Saya sebagai anggota dewan, bagaimana membuat regulasi itu sehingga bisa diketok palu. Saya kerjasama dengan eksekutif, yang eksekusinya diserahkan kepada masyarakat. Kebetulan saya punya organ taktis itulah yang akan menggait pekerjaan itu, sehingga simbiosis mutualisme antara saya membuat regulasi, eksekutifnya kita kerjasama, eksekusinya dari masyarakat, sehingga ada kesinambungan, jadi pengawasannya lebih mudah. Tetapi kalau kita tidak punya organ taktis, sulit untuk mengerjakan itu. Kalau kita hanya dobrak-dobrak saja ke eksekutif tanpa ada eksekusi, namanya NATO, no action talk only. Mudah-mudahan kita tidak berlaku seperti itu, karena apa yang saya lakukan ini memang cita-citanya paling tidak di Taparing, ada Taparing dan Cikoding. Saya bukan Taparing saja karena ingin mengutarakan utara. Ada rumah tahfiz di Jakarta Utara di 31 kelurahan, bukan di 15 kelurahan aja yang dapil saya. Karena di dapil saya ada 15 kelurahan, sementara di Cikoding itu ada 16 kelurahan, totalnya ada 31 kelurahan. Harapannya di semua kelurahan ada tahfiz Quran. Itu yang harus saya lakukan karena cita-cita. Bukan kalau cita-cita itu harus jadi, karena saya sudah berbuat. Jadi bukan program saja, karena saya sudah melakukan. Sebelumnya sudah ada habis yang saya sudah buat. Terima kasih. Boleh Mas Fadil menanggapi apa ya? Bapak, anggarannya dari mana? Kalau Bapak, apakah Bapak langsung terus akan menjalankan program yang sudah ada? Anggarannya apakah anggaran itu dari anggaran diberikan kepada Bapak sebagai ALEK nantinya, atau anggaran pribadi? Itu pertama. Kedua, kalau menurut Bapak, apakah sudah ada program yang serupa di DKI sekarang? Kalau sudah ada, apa yang harus ditingkatkan agar tidak mengulangi saja? Ketiga, regulasi seperti apa yang akan Bapak dorong, dan bagaimana Bapak memastikan itu juga akan bekerja dan juga disepakati oleh anggota dewan lainnya, karena bukan cuma Bapak sendiri yang akan bekerja di DPRD nantinya. Bapak akan negosiasi ke fraksi dan juga dengan partai-partai lainnya gitu. Baik, terima kasih. Eksekusinya sebetulnya Mohon izin Bapak. Oke, waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaannya tadi. Mengawali tadi terkait masalah anggaran, kita kawal dari awal. Di samping sebagai anggota dewan juga ada dana-dana sosial, itu yang penambahannya. Kami juga akan menggait stakeholder yang ada di Jakarta Utara. Kemudian memang anggaran dari pemerintah yang kita anggarkan dari yang saya tadi bilang dari musrenbang dari awal, kita harus mulai diplot dari awal. Setelah diplot, itu bisa dilaksanakan. Kami sebagai anggota dewannya membuat regulasinya, sehingga apa yang secara anggaran dia berjalan di eksekutif untuk menganggarkan melalui koordinasi komunikasi dengan eksekutif antara legislatifnya sendiri. Saya komunikasi dengan tim agar ini regulasinya bisa diketok palu, sehingga kegiatan yang saya inginkan itu bisa dipayungi dengan payung hukum yang dibuat oleh legislator. Demikian. Oke, beri tepuk tangan. Selanjutnya untuk Bang Mike. Cukup ya? Cukup panelis. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan Mas Mike, menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan, dimulai dari Mas Mike berbicara. Waktu depan persilakan. Ya, terima kasih pertanyaan tadi, bagaimana bisa bekerja sama di DPRD. Memang setuju, kita tidak bisa bergerak sendiri. Makanya saya sangat mengapresiasi forum seperti ini, di mana lintas partai. Karena kesepahaman ini harus dibangun lintas partai, lintas politisi. Dan setahu saya ini adalah debat kedua. Debat pertama waktu itu saya berdebat dengan caleg dari PKS dan juga dari Golkar, di mana kita juga berpikiran. Jadi saya rasa penting untuk teman-teman masyarakat, bahkan Karang Taruna bisa mempertemukan. Jangan sampai kita terpecah belah oleh politik di DPRD, di DPR, di level nasional, sehingga kita lupa kerjasama. Jadi komunikasi penting harus kita bangun, kita utamakan ke depan, kita libatkan juga masyarakat. Komitmen saya pada saat saya sudah terpilih nanti adalah saya akan melaksanakan reses dan sosperda ke masyarakat. Kesannya sederhana, tapi saya sering ketemukan banyak wilayah tidak pernah tersentuh reses dan sosperda. Sehingga penting kita bisa mendengarkan langsung dari masyarakat, supaya permasalahan-permasalahan yang mereka rasakan itu bisa kita bawa ke ruang-ruang rapat. Memang betul DPRD wewenangnya tidak seperti eksekutif, tapi satu wewenang yang DPRD punya apa? Yaitu bisa mengesahkan anggaran.
Kalau sampai ada program-program dinas yang tidak jelas di bawah, oh ini data KJP masih salah-salah, saya akan cross check ke masyarakat data KJP. Kalau ternyata masih banyak salah, saya bawa ke dinas, dinasnya saya panggil di DPRD. Kalau tidak mereka segera perbaiki, saya akan bilang ke publik bahwa saya sebagai anggota dewan tidak menyetujui anggaran dinas pendidikan selama mereka belum beresin data-data KJP. Jadi perlu tegas dari anggota DPRD menggunakan hak-hak kedewanannya. Kita mengawasi, tapi kita juga bisa menyetujui atau menolak anggaran. Itu yang akan saya lakukan, memastikan mereka kerja benar. Kalau tidak kerja benar, kepala dinasnya bisa nggak bagian, karena gaji kepala dinasnya kita bisa tahan. Sebagai anggota dewan kita nggak sahkan APBD-nya. Nah ini kuat-kuatan, tapi kita mau pendekatannya adalah persuasif, kita cari solusi sama-sama. Jadi sebagai anggota dewan penting untuk kita bisa duduk bareng, dan itu yang kita lakukan sekarang pada saat kita adu gagasan dengan Mas Alberto dan Pak Husin juga. Terima kasih. Oke, waktu Mas Ulu untuk menanggapi 21 menit Mas. Ya, terima kasih Bang Mike. Menurut saya pandangan Bang Mike ini udah cukup mewakilkan sebenarnya ya bagaimana seharusnya anggota legislatif bekerja. Jadi bukan hanya sebagai satu orang pahlawan saja, tapi emang sebenarnya sebagai wakil yang menyuarakan gitu. Nah, pertanyaan saya, kendala selama ini kalau yang Bang Mike sudah berkecimpung 12 tahun, apa kendala politis selama ini dan bagaimana uniknya Bang Mike itu bisa mengadres itu? Dan juga saya ingin bertanya bagaimana cara Bang Mike tetap selain tadi reses ya ke dapil, menjaga komunikasi dengan warga, karena seringkali saya lihat caleg-caleg terpilih putus komunikasi dengan warga, dia akan mendekati warga hanya ketika pemilu lagi. Nah bagi saya, bagaimana cara Bang Mike dengan day to day-nya bisa tetap komunikasi terjalin, artinya apa yang Bang Mike suarakan di DPR nantinya bukan suara sendiri, tapi suara dari warga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, waktu menjawab 1 menit silakan. Ya, baik, terima kasih. Ini kenapa pentingnya membagi waktu. Ini saya harus kritisi DPRD yang sekarang. DPRD yang sekarang, karena saya tahu betul, saya pernah jadi ketua partai, punya 8 anggota dewan. DPRD yang sekarang ini banyak sekali kegiatan kunjungan kerja. Jadi yang terjadi bagaimana? Hari Senin sampai Rabu itu di Jakarta, hari Kamisnya berangkat keluar kota, Jumatnya rapat, Sabtunya balik. Tapi kebanyakan extend sampai hari Minggu, sekalian liburan. Nah, saya sebagai anggota dewan akan kurangi kunjungan kerja keluar kota. Atau bahkan saya tidak akan ambil kunjungan kerja ke luar negeri. Itu komitmen saya. Saya tidak akan kunjungan kerja ke luar negeri. Kenapa? Karena ada banyak permasalahan di Jakarta. Kita malah banyak habis waktu ketemu bos-bos aja, banyak habis waktu keluar kota, entah apa yang kita dapatkan, dapat uang saku mungkin gitu. Tapi kita harus banyak luangkan waktu ke masyarakat, laksanakan reses, laksanakan sosialisasi perda, dan turun sehari-hari. Dan saya juga selalu bagi kartu nama saya bagi masyarakat, keluarga, teman-teman yang belum dapat, dan saya kasih. Ada nomor telepon saya dan komentar saya adalah. Oke, cukup. Bang Wes, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya untuk Mas Alberto, pertanyaan dari panelis dari Mas Ulu dijawab dengan waktu 2 menit. Semoga bisa terjawab dengan waktu yang sesuai. Dimulai dari Mas Alberto menjawab. Waktu tempat persilakan. Iya, terima kasih. Jadi program kerja itu kan kalau itu ada 2 kan. Program kita sebagai anggota dewan dan program kita merawat apa konstituen kita. Yang tadi pengusaha itu bukan program kita sebagai anggota dewan, tapi itu program kita bagaimana merawat konstituen kita untuk peningkatan kemandirian ekonomi. Itu kalau program lain sebagai anggota dewan tentu benar. Bagaimana kita menjalankan program pemerintah pusat, mensosialisasikan itu dan terus membuat kebijakan-kebijakan yang memang sesuai dengan dapilnya masing-masing. Nah, terus kemudian pertanyaan kedua tadi soal pemindahan tempat tadi ya. Bukan, ini ceritanya nih soal bagaimana kita sampai di sini sekarang, yang semestinya nggak di sini kuatnya gitu kan. Bagaimana seorang pemangku wilayah itu memindahkan tempat yang debat ini yang bukan di sini seharusnya itu hanya karena dia tidak sesuai ekspektasinya. Caleg-caleg itu kaget aja saya, bagaimana mungkin seorang pemangku wilayah yang saudara-saudara pilih semua, entah itu RT, RW, bla 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 semuanya, itu bisa menentukan kualitas caleg hanya dari banner-banner yang terpasang. Lucu aja begitu tadi masalahnya di situ. Jadi bukan saya mau pindahin tempat ini kemana, enggak, bukan itu masalahnya. Iya. Ada lagi pertanyaannya? Sudah. Iya. Masih ada waktu Mas Alberto? Iya, tadi pertanyaannya saya tanggapi cuma 2 karena tadi mengkritik soal pengusaha, seakan-akan pengusaha itu sebagai program kerja di anggota dewan. Enggak, itu program untuk bagaimana kita merawat nanti konstituen gitu kan. Terus soal pemindahan tempat tadi ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, cukup. Silakan Mas Ulu.
Iya, untuk terima kasih. menanggapi waktu 1 menit. Ya, terima kasih Mas Alberto ya. Yang saya penasaran sebenarnya benar itu cara kerja politisi ya, dengan cara kerja pertama menjalankan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi budgeting gitu ya sebagai anggota legislatif. Tapi ada kerja-kerja politisi yang merawat hubungan dengan warganya tadi dengan cara bikin dari pengusaha. Nah, pertanyaan saya, itu anggaran dari mana? Cara kerja untuk merawat tadi, apakah anggaran gaji sebagai anggota legislatif, anggaran-anggaran untuk turun ke dapil, atau anggaran dari mana? Saya pertanyakan, jika nanti akan mendorong banyak pemuda jadi pengusaha, apakah anggaran pribadi? Karena perlu kita klarifikasi di sini, mana uang yang akan digunakan untuk kerja sebagai ALEG, mana uang yang akan digunakan sebagai politisi. Itu, terima kasih. Oke, silakan ditanggapi waktu 1 menit, dimulai dari Mas Alberto. Iya, terima kasih. Tentunya dana pribadi. Tentunya dana pribadi. Karena untuk menjadi seorang pengusaha itu butuh legalitas. Nggak mungkin kita membuat kebijakan pemerintah daerah untuk membuat legalitas ke masyarakat, nggak mungkin punya. Itu adalah dana pribadi. Kita ada gaji, kita ada dana reses. Dana reses itu untuk masyarakat. Bagaimana kita mensosialisasikan perda, bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan ke semua dapilnya. Nah, tapi untuk menjadi pengusaha tentu pakai dana pribadi. Dana pribadi gaji kita, gitu kan. Lo memang kosnya tinggi lah, itu dia untuk merawat konstituen. Kita bikin pengusaha, bikin PT itu cuma sekali aja, tapi nanti kan dia bisa jalan terus. Ketika dia dapat kerjaan, dia bisa mengajak banyak orang. Itu berarti peningkatan ekonomi. Ketika dia dapat kerjaan, dia ada untung, dia bisa meningkatkan juga, dia bisa membantu kita kekurangan dana reses, dia bisa bantu masyarakat lain. Itu tentu pakai dana pribadi, dia pelan-pelan semuanya akan dapat. Oke, terima kasih. Oke. Boleh satu lagi nih? Ya, terima kasih Mas Alberto, ini menarik sekali ya. Nih, ini menarik sekali. Menurut saya, apa bedanya ketika Mas Alberto jadi ALEG dan tidak ALEG? Kalau tadi pakai dana pribadi, kenapa harus jadi ALEG? Kenapa nggak jadi pengusaha saja? Kalau memang pengen menjadikan pemuda-pemuda jadi pengusaha, kenapa harus jadi ALEG? Apa membedakan Mas Alberto jadi ALEG atau enggak? Karena itu ada kewenangan yang berbeda. Kalau hanya jadi akan menggunakan dana pribadi. Terima kasih. Oke, ini terakhir ya, Mas Alberto 1 menit untuk menanggapi pertanyaan. Oh, ini nanti kita warga udah nggak sabar nih mulanya nih. Oke, silakan waktu 1 menit. Siap-siap, oke. Terima kasih, Mas Rum. Saya udah pengusaha dari awal. Saya sudah banyak membawa pemuda-pemuda bekerja sama saya. Tapi permasalahannya, bagaimana saya meningkatkan orang-orang pengusaha seperti saya? Ketika saya nanti punya kebijakan, ketika nanti kita punya informasi, ketika nanti kita punya peluang usaha, itu yang akan kita sebarkan. Saat ini kekurangan pengusaha itu cuma satu, yaitu informasi kerjaan di mana. Itu kekurangannya. Pemuda-pemuda sekarang itu hanya berpikir maunya kerja. Salah menurut saya. Harusnya jadi pengusaha, bos. Kalau pengusaha, Anda bisa ngajak orang lain kerja. Kalau pengusaha, untungnya bisa berlipat ketimbang kerjaan. Kerjaan itu hanya satu. Ketika diminta gajinya dipotong, gak bakal mau. Tapi kalau Anda sebagai pengusaha, saya bisa kritisi, bos kemarin dapat untung ya kerjaan ini ya dari dinas mana. Saya bisa minta dia untuk membantu tetangganya ada kesulitan, dan itu membantu saya sebagai anggota dewan untuk memperpanjang jangkauan kami. Oke, terima kasih Mas Alberto. Beri tepuk tangan yang meriah semuanya. Pojokan Sunter, dekat dari area pesanggrahan. Pertama, mohon izin untuk beberapa poin yang saya tanyakan kepada 3 anggota dewan terhormat. Semoga perbedaan itu menjadi rahmat. Pertama adalah fakta dan nyata yang sekarang ini adalah seputar pendidikan. Apakah Bapak 3 dewan ini bisa memberikan solusi pendidikan sekarang ini adalah pertama, kita tinggal di wilayah Pademangan, tapi anak kami sekolah bisa dapatnya jauh, tolak dari sekolah pertama, kedua, ketiga. Apakah Bapak bisa merubah sistem yang ada atau bisa mencari solusi yang tepat untuk kita semua? Itu yang pertama. Yang kedua adalah poin mengenai kesenjangan sosial. Contoh anak saya adalah pertama, setahun yang lalu saya pernah ikut riset mengenai pendidikan di salah satu partai dan anggota dewan. Akhirnya saya terjadi setahun yang ini, anak saya
kuliah di UNIF yang memang luar biasa nomor 1. Tapi mohon maaf saya tidak sebutkan UNIF-nya. Ketika saya tidak bisa bayar UKT, hanya kurang 1 juta, artinya mendekati. Saya minta tolong bisa nggak ikut namanya mau apa itu kalau per semester Pak, saya lupa. Kalau mau mengikuti UTS, tapi tolak, katanya lebih baik adik 1 tahun berhenti. Apa perasaan kami sebagai orang tua? Sedangkan kami adalah pengen memberikan kebahagiaan, kesempatan kepada anak kami untuk yang lebih baik. Terima kasih. Yang terakhir mengenai DKS ya. Terima kasih. Mohon izin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan itu ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah fasilitas, yang kedua itu adalah kualitas, yang ketiga aksesibilitas. Maksudnya apa? Fasilitas. Kita ini perlu gedung sekolah dan perlu ruang kelas yang lebih banyak lagi. Sekarang ini kenapa ada permasalahan di PPDB, zonasi, batas usia, lempar sana, lempar sini? Karena jumlah sekolah negeri kita kurang. Jadi kalau kita bicara soal fasilitas, harus kita perbanyak. Kita harus bisa cari lahan di daerah sekitar sini, di Pademangan, untuk dibangunkan sekolah negeri supaya bisa menampung lebih banyak orang lagi. Sehingga anak-anak kita tidak harus pergi jauh. Yang kedua adalah soal kualitas. Kualitas ini bicara soal kualitas pendidikan, kualitas guru, sertifikasi, pelatihan guru, ini juga harus kita perkuat. Dan kita harus bisa tadi bedah anggaran pendidikan 16 triliun itu. Berapa banyak dari anggaran 16 triliun itu yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengajaran guru-gurunya. Jangan hanya belanja barang-barang yang setiap tahun ganti bangku sekolah lagi nanti, ganti meja sekolah lagi. Jadi yang kedua adalah kualitas Pak yang kita akan dorong. Yang ketiga aksesibilitas, masih banyak yang tidak mampu untuk bayar uang sekolah. Nah ini harus ada subsidi dari pemerintah, apakah itu sekolah negeri gratis atau sekolah swasta dibantu dengan KJP. Bahkan kita harus pendampingan ke sekolah swastanya supaya biaya pendidikannya bisa kita tekan. Nah itu kita bicara soal pendidikan SMA ke bawah Pak. Nah kalau untuk kuliah memang itu di luar dari tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta. Tapi kita mau dorong program seperti Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul supaya lebih banyak lagi bisa kita bantu orang-orang yang terancam seperti tadi Bapak cerita anaknya. Saya waktu SMA pernah mengalami itu Pak. Saya pernah 1 minggu tidak boleh masuk sekolah karena tidak bisa bayar dari tahun lalu. Dan bagi saya itu berbekas sampai sekarang. Itu kenapa saya kalau dengar cerita ada anak putus sekolah di Jakarta Pak, itu menggerakkan hati saya karena saya pernah mengalaminya. Solusinya apa? Kita harus dorong pemerintah juga punya program beasiswa. Ada Yayasan Beasiswa Jakarta, kita perkuat untuk bisa bantu kasus-kasus seperti itu Pak. Oke, cukup. Terima kasih Mas Mike. Selanjutnya untuk Mas Alberto untuk menjawab pertanyaan dari Bapak. Waktu dan tempat silakan. Waktu 2 menit dimulai dari Mas Alberto bicara. Iya, terima kasih Pak. Saya sudah banyak keliling juga. Memang zonasi ini jadi PR bagi kita semua. Bagaimana mungkin yang rumahnya di Pademangan Barat, dia nggak punya SMP negeri di Pademangan Barat. Nanti kita kan kita dorong Pak. Dan yang kedua itu memang butuhnya sekolah-sekolah swasta yang murah mungkin ya, nanti kan kita dorongnya. Dan teknisnya bagaimana, nanti coba kita pikirkan sama-sama. Memang zonasi ini jadi PR bersama. Banyak keluhan, saya sudah jalan ke banyak masyarakat tuh banyak keluhan soal zonasi ini. Akhirnya rumah jauh atau akhirnya pindah ke swasta yang akhirnya biayanya tinggi. Biayanya tinggi PR-nya. Bukan sekolahnya, biayanya tinggi. Ya udah nanti kita coba bikinkan swasta yang murah. Bagaimana caranya kita pikirkan sama-sama. Kan itu kan PR-nya kan. Yang kedua itu bagaimana tadi anak bapak yang di sekolah dan di kampus tadi ya. Ya seperti kita tahu memang kalau swasta itu begitu kok. Nah itulah gunanya kalau kita kenal dengan anggota, mungkin bisa dibantu dengan bicara. Mungkin bisa dibantu dengan bicara dan meyakinkan. Karena kita itu terkadang itu ada satu kasus itu butuh pendampingan ataupun butuh apa ya bahasanya tuh yang dijamin lah, penjamin lah. Nah itu dia. Kalau kemudian mudah-mudahan bisa ngejaminin, bisa membantu menjaminkan bahwa anak bapak tetap bisa ikut ujian, bahwa bisa selesaikan kekurangan tadi kan gitu aja PR-nya kan. Bapak kurang 1 juta, anaknya nggak bisa ikut ujian kan akhirnya. Mohon izin Pak, itu di Unif negeri. Pak, mohon maaf dijawab dulu, masih ada waktunya, nanti ada waktu Bapak untuk menanggapi. Negeri, apalagi negeri, apalagi negeri. Makanya gunanya punya anggota dewan yang dikenal, yang tahu lokasi di mana itu bisa dibantu. Mudah-mudahan bisa dibantu dengan tadi bantu jaminan aja. Jaminan artinya Bapak akan tetap melunaskan jika tetap dijalankan kan begitu kan masalahnya kan, intinya begitu kan ya. Mudah-mudahan aja bisa menjawab bahwa
dengan suaranya anggota itu mudah-mudahan bisa membantu masalah itu, menjaminkan aja. Pertama tadi soal zonasi itu kita akan coba bikinkan suasana murah, bagaimana caranya kita pikirkan. Yang kedua bagaimana membantu masalah tadi menjadi penjamin itu. Oke, terima kasih Mas Alberto. Selanjutnya Pak Hussein Munir untuk menjawab. Waktu 2 menit di saat Pak Hussein berbicara. Baik, terima kasih. Terkait masalah zonasi itu sebetulnya ini pekerjaan kita nanti, karena ini sebab akibat. Kenapa ada zonasi, kenapa ada prestasi, itu karena sekolahnya yang kurang. Sekarang SD-nya banyak, saat ke SMP, anak-anak yang di SD yang lulus ini tidak bisa menampung di wilayah. Pada saat dari SMP masuk ke SMA, sekolah SMA-nya tidak nampung juga. Nah inilah yang PR sebetulnya, bukan solusi dengan zonasi itu. Sebenarnya solusinya, saya setuju dengan Abang Michael itu, menambah jumlah sekolah atau sistem one stop education. Satu sekolah itu dari TK, SD, kalau bisa dari PAUD tuh, PAUD, TK, SD, SMA sampai perguruan tinggi. Itu satu, untuk memudahkan lahan yang ada, memaksimalkan lahan yang ada, sehingga sekolah itu menjadi kualitas tadi. Karena memang dengan zonasi itu akhirnya kualitas tidak ada, karena tadi ada sekolah-sekolah yang memang favorit, orang-orang tertentu, orang-orang pintar yang bisa masuk ke situ. Pada saat sekarang zonasi itu sudah tidak ada lagi kualitas, akhirnya menjadi kuantitas. Sehingga apa solusinya? Solusinya ya ditambah, sekolahnya yang harus ditambah, TK-nya harus ditambah, SD-nya harus ditambah, SMA-nya harus ditambah. Bila perlu dari satu lingkungan atau satu wilayah ada perguruan tinggi, itu yang mungkin solusi yang terbaik, karena bisa menampung anak-anak wilayah sekolah di wilayah itu, sehingga kosnya untuk sekolah juga akan memudahkan. Satu, kalau sekolahnya jauh minimal ongkos, minimal makan. Sekarang kuliah itu berangkat pagi pulang sore, kalau nggak dikasih makan anak kasihan. Tapi kalau ada sekolahnya di lingkungan, di wilayah, paling tidak menurunkan biaya pendidikan itu, biaya untuk anak-anak. Cukup Bapak Hussein Munir. Oke, terima kasih. Bapak diberikan kesempatan untuk merespon apa yang sudah dijawab oleh para caleg yang ada di depan. Bapak ada waktu 1 menit, tolong dimanfaatkan Pak 1 menit ini untuk menanggapi tadi. Ya. Terima kasih Bapak 3 caleg atas masukan dan semangat buat kita semua. Tapi harapan kami mudah-mudahan, karena walaupun gimana adalah Bapak ini adalah calon wakil rakyat yang akan dipertemukan dunia akhirat loh Pak. Dan kalau bisa jangan janji Pak, karena janji itu adalah hutang. Banyak berapa kali janji itu diabaikan. Saya khawatir ada doa yang tersembunyi yang dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bisa itu niat itu lebih mulia. Artinya niatnya baik. Innamal a'malu binniyat, diawali dengan niat yang baik. Insya Allah Bapak yang 3 ini Allah ridho, Allah jabah, dan Allah kabul hajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu Bapak 10 detik. Terima kasih. Untuk satu lagi pesan dari kami mengenai mengurus data DTKS untuk KJP atau yang lain. Kalau bisa untuk pemangku RT jangan dipersulit untuk hal tersebut ya. Terima kasih. Ya. Iqbal Faiz Mubarak, saya di RT 4 RW 012 dan saya adalah tuan mereka ketika nanti mereka terpilih. Pertanyaan yang pertama untuk Bapak Mike. Saya menyambung pertanyaan dari panelis kedua. Saya sempat mengutip pertanyaan Bapak perihal meningkatkan elektabilitas Jakarta Utara. Karena Bapak menyoroti Jaksel yang makin berkembang kan Pak. Tapi Pak, bagaimana upayanya? Memulai dalam hal apa? Dan ketika berupaya menaikkan elektabilitas dari Jakarta Utara, apakah dari SDM Jakarta Utara tersebut sudah siap untuk dinaikkan elektabilitasnya? Untuk pertanyaan kepada Bapak Alberto, sama, saya juga mengutip dari pertanyaan panelis kedua. Bapak sempat berkata bahwa menjadikan pemuda sebagai pengusaha, modalnya dari mana Pak? Berarti sama saja Bapak mengandalkan pemuda yang siap sebagai pengusaha. Nah, seharusnya ketika Bapak mengandalkan pemuda sebagai pengusaha, ada quality check-nya Pak. Dan juga ada syarat ketentuan tertentu untuk pemuda tersebut. Kira-kira bagaimana Pak? Lalu untuk pertanyaan kepada Bapak Hussein Munir, tadi Bapak banyak menyampaikan perihal rumah tafis, rumah budaya, dan rumah Pancasila. Mungkin di sini masih banyak yang belum tahu Pak perihal hal tersebut.
Mungkin bisa dijelaskan lebih jelas dan juga fungsinya itu apa dan juga targetnya untuk siapa aja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu 30 detik. Cukup Mas. Cukup. Oke. Siapa namanya tadi? Waktunya Mas. Iqbal. Mas Iqbal, nggak ada ketentuan untuk jadi pengusaha. Untuk jadi SMA itu harus SMP. Untuk SMP harus lulus SD. Tapi untuk jadi pengusaha nggak ada requirement-nya. Siapapun Anda, pemuda, siapapun Anda masih bisa bekerja, siapapun Anda yang kekurangan fisiknya pun itu bisa jadi pengusaha. Modalnya dari mana? Jangan dipikirkan modalnya dulu. Kekuatan hukumnya dulu dipikirkan. Kita siapin dulu infrastrukturnya. Tadi legalitas perusahaan disiapin. Kalau modalnya, Mas, banyak sekali pengusaha yang menjadi kaya tanpa modal. Banyak sekali juga pengusaha hancur lebur karena banyak modal. Tapi bagaimana kita meningkatkan kualitas pribadi dulu, itu kita utamakan. Bagaimana mungkin Anda mau jadi pengusaha pusing dulu dengan modal? Bagaimana mungkin Anda mau jadi pengusaha pusing dulu dengan gua harus apa dulu? Nggak ada. Anda mau jadi pengusaha siap jalan kita. Bob Sadino ketika memulai usahanya apa urusnya Mas? Caranya pendek, jualan telur dan telur, jadi pengusaha dia, terkenal. Jadi jangan pernah Anda melemahkan diri Anda hanya karena status sosial atau status pendidikan. Nggak ada itu. Apalagi karena modal, jangan. Kalau Anda punya menjadi pengusaha, modal itu kecil, serius. Teman saya punya duit 2 miliar, Mas, serius, habis 1 tahun. Nggak tahu dia mau ngapain. Beli mobil gua untuk dirental jadi apa, Grab. Gagal Grabnya, bangkrut. Tapi banyak sekali nol, termasuk saya. Emang saya apa tadinya? Nol rupiah juga. Jadi pengusaha, alhamdulillah. Jadi jangan merendahkan diri Anda semua untuk jadi pengusaha. Oke? Setuju ya? Pemuda jadi pengusaha ya. Terima kasih. Ada waktu 20 detik. Lagi pertanyaan tadi. Itu doang kan? Amin, cukup. Oke, baik. Selanjutnya untuk Bapak Hussein Munir, waktu 2 menit untuk menanggapi. Silakan Pak. Baik, penjelasannya terkait masalah tahfiz. Tahfiz itu kita akan mendidik. Bandara di Cengkareng juga lalu lintas tamu dari luar negeri sangat banyak. Tapi banyak sekali ekonomi ini begitu datang ke Jakarta langsung buru-buru ke Jakarta Selatan. Karena perkantorannya semua ada di sana. Dan Jakarta Utara yang berkembang ada kawasan PIK. Waduh, itu sekarang besar sekali. Bahkan mereka mau bikin konferensi, pusat konferensi yang sangat besar, lebih besar daripada yang ada di BSD, paling besar di Indonesia. Lagi mau dibangun di sana. Artinya apa? Banyak pengusaha besar yang sebenarnya melihat potensi Jakarta Utara. Tapi potensi ini kalau hanya dikelola oleh pengusaha-pengusaha besar tertentu, tidak terasa oleh kita yang lain-lain. Nah, ini yang kita harus kedepankan supaya ada pusat-pusat ekonomi yang dibangun di Jakarta Utara juga, dan kita bisa masuk ke sana. Jangan sampai ada pusat ekonomi tapi kemudian dipagerin kita nggak bisa masuk. Padahal tadi Jakarta Utara ini adalah pintu masuk dari laut, pintu masuk juga dari udara. Tapi jangan kemudian mendarat cuma di situ-situ aja aktivitas ekonominya, atau malah jauh-jauh ke Jakarta Selatan. Nah, pusat jasa, pusat hiburan, wisata, pesisir itu bisa kita kembangkan. Kalau kita lihat sekali lagi di luar negeri, wilayah pesisir pantai itu yang paling mahal. Di kota-kota besar di Eropa tuh pesisir pantai, pesisir laut itu yang paling mahal, paling mewah. Kenapa? Karena pemandangan laut, lepas, anginnya bagus. Nah, ini yang kita harus bangun juga di Jakarta Utara. Persepsi bahwa Jakarta Utara itu, oh ini daerah padat, kumuh, itu harus kita hilangkan. Dengan apa? Kita harus bisa nata, kita harus bisa bangun supaya masyarakat yang tinggal di Jakarta Utara punya kebanggaan dan punya potensi ekonomi. Bagaimana dengan SDM-nya? Ini yang harus kita persiapkan dari sekarang. Nah, tapi dengan Mas bertanya ini saya rasa bagus. Artinya ada kepedulian, kesadaran bahwa kita harus bersiap. Ekonomi Jakarta akan terus tumbuh. Kalau kita tidak bersiap, orang lainnya akan menikmati. Makanya kita harus mempersiapkan diri dari sekarang. Kita buka potensi-potensi itu dan kita harus ambil potensinya. Terima kasih. Terima kasih. Ini harapan dari teman-teman juga dari Forum Budaya Jakarta Pesisir yang saya usung. Karena saya juga mencalonkan bukan karena diri saya sendiri. Kebetulan teman-teman mendukung saya untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat lebih banyak. Karena apa yang saya lakukan selama 3 tahun ini, saya bukan belum berbuat. Justru karena saya sudah berbuatnya karena hanya cuman forum, kekuatannya hanya regional. Nah, sehingga saya didaulat sama teman-teman untuk menjadi calon legislatif untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat yang lebih banyak. Sehingga saya kalau ada kekuatan secara finansial, secara hukum, secara regulasi, insya Allah kemaslahatannya akan lebih banyak. Sehingga apa yang saya tanamkan program 3 pilar rumah tahfiz, rumah Pancasila sama rumah budaya itu
betul-betul bisa dilaksanakan di masyarakat, sehingga masyarakat itu betul-betul menikmati apa yang dicita-citakan saya, dan saya bisa nyambung langsung dengan masyarakat. Kan orang bilang kalau sudah jadi biasanya lupa. Insya Allah kalau saya punya program itu, artinya saya sebagai sutradara di situ, sebagai penggiat di situ, saya akan terus ketemu dengan masyarakat. Jadi saya dengan yakin saya tidak akan meninggalkan masyarakat, karena saya punya program yang memang di luar tugasnya Dewan. Kalau tugas Dewan kan sudah jelas 3 tugas. Kalau ini di luar tugas, karena memang saya ingin berkolaborasi dengan eksekutif, sehingga eksekutif itu betul-betul mengerjakan apa yang diniatkan dan dicita-citakan Forum Budaya Jakarta Pesisir yang diusung teman-teman, sehingga masalahnya bisa lebih banyak. Itulah yang saya mengaminkan saya untuk menjadi calon legislatif. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Oke, silakan untuk Mas Mike. Waktu 2 menit, kalau dimaksimalkan. Dimulai dari Mas Mike saat bicara. Silakan. Ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, saya yakin bahwa Jakarta ini kota yang punya banyak potensi, punya banyak kemajuan ekonomi yang bisa seharusnya kita rasakan. Tapi saat ini banyak masyarakat di Jakarta, khususnya pemuda-pemuda juga, tidak menjadi bagian dari itu. Kita menjadi orang yang tersisihkan dari banyak pembangunan yang ada di Jakarta. Sudah saatnya ada anggota dewan yang benar-benar memperjuangkan supaya 80 triliun APBD DKI Jakarta setiap tahun itu benar-benar kita rasakan, kita tahu digunakan untuk apa. Jakarta bukannya kurang uang, bukannya kurang anggaran, bukannya kurang program-program, ada. Tapi dipakai untuk apa? Kalau tidak ada anggota dewan yang bisa diandalkan untuk membela. Kita sering dengar banyak kejadian kasus ada pemuda kerja baik-baik di PHK, outsourcing di PHK begitu saja. Ada ibu-ibu tadi cari kerja susah, usaha susah, mau punya UMKM tidak ada modal, tidak ada bantuan sama sekali. Ada juga cerita bapak-bapak di Warakas, saya pernah ketemu juga yang mau operasi pakai BPJS sulit setengah mati. Ada yang katarak mau dioperasi, ada masalah tapi nggak enak ngadu ke dokter, kenapa? Kita cuma pakai BPJS gratis, udah bersyukur. Saya lihat banyak hak-hak kita ini tidak kita dapatkan. Kenapa? Karena sebagai orang kecil kita merasa kita tidak punya siapa-siapa. Mau ngadu ke siapa? Kita kan cuma orang kecil. Jangan sampai hanya orang-orang yang punya kenalan saja atau orang dalam yang bisa merasakan itu manfaat-manfaatnya. Komitmen saya kalau saya terpilih adalah saya akan menjadi anggota dewan yang Bapak Ibu dan teman-teman Karang Taruna Pemuda bisa andalkan. Kita harus dobrak, kita harus pastikan anggaran ini benar-benar disalurkan buat masyarakat. Berikan saya kesempatan dan akan saya buktikan. Walaupun saya masih muda, pengalaman kerja saya sudah banyak, cita-cita saya masih banyak. Saya yakin bisa kita wujudkan bersama-sama. Terima kasih. Oke, terima kasih. Waktu Mas Alberto, waktu 2 menit, dipersilakan. Jadi waktu 2 menit, kenapa Bapak harus memilih saya? Saya akan bicara teknis saja Pak. Real, ketahanan ekonomi itu adalah kunci utama kita semua. Selain sekali lagi, ketahanan ekonomi adalah kunci bagaimana kita melangsungkan kehidupan kita semua. Bagi teman-teman yang mohon maaf, pengangguran apa, berada di posisi saya Pak, berada di barisan saya, insya Allah kita akan jadi pengusaha Pak. Kalau ada ibu-ibu yang masih usahanya kecil, ada di barisan saya Pak, Bu. Saya akan bantu bagaimana realnya untuk menjadi pengusaha besar. Kalau ada di antara bapak-bapak yang menjadi pedagang asongan, berada di posisi saya, berada di barisan kami Pak, insya Allah kami akan bantu untuk menjadi pengusaha. Begitu banyak sekali kemampuan seorang anggota dewan untuk meningkatkan taraf ekonomi. Sekali lagi saya hanya berbicara untuk tupoksi kami di luar anggota dewan. Kalau di anggota dewan sudah tadi kita bicarakan bagaimana kita buat kebijakan, bagaimana kita mengurus anggaran, bagaimana kita membuat program-program itu. Nah, tetapi di luarnya adalah yang penting bagi kita semua adalah kita semua sudah bosan memilih anggota dewan yang kalau udah kepilih gak baik lagi. Kenapa? Karena mereka nggak punya program-program detail real bagaimana menjaga pemilihnya, bagaimana menjaga suara-suaranya. Kalau Anda sekarang masih berada di posisi mohon maaf menunggu uang caleg, sudah Pak, berada di posisi kami Pak, kami akan bantu untuk menjadi pengusaha. Realnya gimana? Berada di posisi kami akan ajarkan. Oke? Bagi Anda pemuda-pemuda yang masih pengangguran, masih tidak tahu harus kerja di mana, kami sadar banget bahwa pekerjaan lapangan sudah sangat sulit.
Indonesia itu negara pembangunan, banyak sekali lapangan proyek yang akan kita garap. Tapi sekali lagi, mari kita menjadi pengusaha yang baik. Pengusaha yang baik akan menghasilkan income yang baik. Income yang baik akan dimakan oleh keluarga kita, insya Allah. Hello Mohan and Dordiri. Ambo Figatibwa. Ambo Channel. Padamanganafiya News. Thank you, brother and my friends. Senpai Jumpa.